Perkenalkan, nama saya Alfiani dengan NIM 19003068. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem yang saya buat bersama rekan saya, yaitu Karisma Putri Hilmiatul Iza dengan NIM 1900300410. Di sini kami membuat sistem informasi apotek Rama Cynthia. Sistem informasi penjualan apotek adalah suatu kumpulan informasi yang mendukung suatu proses pemenuhan kebutuhan suatu informasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi penjualan dalam satu kesatuan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Metode penelitian yang kami pilih adalah waterfall. Kami memilih metode penelitian ini karena pengembangan modelnya terstruktur, dengan harapan dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Sesuai gambar, tahapan metode waterfall memiliki beberapa tahapan, yakni requirement, design, implementation, dan verification. Dalam sistem ini kita memiliki beberapa user system, yakni apoteker. Apoteker adalah salah satu bagian dari tim pelayanan kesehatan profesional yang bekerja di suatu farmasi, baik farmasi rumah sakit ataupun industri farmasi. Yang kedua adalah asisten apoteker. Asisten apoteker membantu tugas apoteker dalam pekerjaan kefarmasian. Pemilik adalah orang yang memiliki usaha dari salah satu cabang kefarmasian, yaitu apotek, dan memiliki akses penuh terhadap usahanya. Yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah user yang menggunakan produk-produk atau membeli dari apotek. Sesuai dengan metode yang kami pilih, yakni metode waterfall, pada tahapan awal kami menganalisis kebutuhan. Dari analisa yang kami cari, kami mendapatkan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Asisten apoteker pada sistem informasi jual beli obat ini memiliki kewenangan dalam mengoperasikan sistem yang berkaitan, seperti melakukan login, menginput data obat, dan data transaksi. Lalu, apoteker dapat melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan validasi untuk dapat memasuki menu utama. Kemudian, apoteker dapat melihat laporan penjualan dan laporan obat masuk dan keluar. Lalu, pemilik dapat melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses data obat. Pemilik juga dapat mengubah, menghapus, melihat biodata dirinya, dan yang terakhir, sistem apoteker dan apoteker juga dapat mengetahui informasi laporan penjualan obat-obatan dari apotek Rama Cynthia. Lalu yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Sistem informasi manajemen yang dibangun berbasiskan web. Lalu sistem informasi yang kami kembangkan menggunakan PHP, CSS, HTML, dan jQuery. Lalu yang terakhir, sistem informasi yang kami buat menggunakan MySQL sebagai database. Berikut ini adalah contoh desain interface yang kami buat. Contoh desain interface yang kami tambahkan di sini meliputi halaman login dan halaman menu utama. Pada halaman login terdapat username dan password, dan pada halaman menu utama terdapat beberapa menu, yakni jualan, input, informasi, dan laporan. Selanjutnya ada diagram konteks. Di sini diagram konteks memiliki gambar proses yang terjadi dalam sistem yang kami buat, yakni proses input dan output. Pada sistem apotek ini terdapat 4 entitas, yaitu apoteker, asisten apoteker, pemilik, dan konsumen. Untuk apoteker, mereka diberikan wewenang untuk melihat laporan penjualan, laporan obat masuk, laporan obat keluar, dan info login. Dan apoteker dapat mengirimkan data login pada sistem apotek. Untuk asisten apoteker, mereka diberikan wewenang untuk melihat info login.
Asisten apoteker juga bisa mengelola transaksi penjualan, mengelola data obat, dan mengelola data login. Lalu pemilik diberi wewenang dari sistem apotek untuk melihat laporan penjualan dan info login. Pemilik juga dapat mengelola data apoteker, mengelola data asisten apoteker, dan data login. Selanjutnya adalah konsumen. Sistem apotek memberikan wewenang kepada konsumen untuk melihat faktur pembelian. Selanjutnya ada DFD level 0 sistem apotek. Di sini asisten apoteker akan melakukan transaksi di mana obat masuk dan keluar dan mengelola data obat yang akan disimpan pada data store dan obat. Selanjutnya ada DFD level 0 sistem apotek. Dalam DFD level 0 sistem apotek, asisten apoteker akan melakukan transaksi obat masuk dan keluar, serta mengelola data obat yang akan disimpan pada data store, transaksi, dan obat. Selanjutnya ada DFD level 0 sistem apotek. Dalam DFD level 0 ini, asisten apoteker akan melakukan transaksi obat masuk dan keluar, serta dapat mengelola data obat yang akan disimpan pada data store, transaksi, dan obat. Dari hasil proses transaksi tersebut, akan menghasilkan informasi faktur yang dapat diterima oleh konsumen. Data store transaksi akan menghasilkan laporan penjualan yang akan diterima oleh apoteker dan pemilik. Sementara pemilik bisa melakukan pengelolaan data apoteker dan asisten apoteker. Lalu ada DFD proses login. Terdapat 3 user yang dapat menggunakan proses login, di antaranya apoteker, asisten apoteker, dan pemilik apotek. Untuk melakukan proses login ke dalam sistem, diperlukan username dan password. Di dalam sistem akan dilakukan verifikasi terhadap user di masing-masing data store yang diperlukan. Jika tidak ada kendala, maka masing-masing user akan diarahkan ke dashboard masing-masing. Dan sebaliknya, jika terdapat kesalahan, maka akan ditampilkan pesan error. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Kilmatul Iza, NIM 19003040. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1, transaksi obat masuk atau keluar, yang merupakan proses transaksi obat masuk dan keluar, di mana asisten apoteker bisa melakukan beberapa proses, di antaranya menambah data transaksi obat, mengedit data transaksi obat, menghapus data transaksi, dan melihat data transaksi. Sementara konsumen akan mendapatkan faktur pembelian dari data transaksi yang sudah disimpan di dalam sistem. Yang kedua ada DFD level 1, proses pengelolaan obat, yang merupakan proses yang dilakukan oleh asisten apoteker dalam mengelola data obat. Dalam melakukan pengelolaan, asisten apoteker bisa melakukan 4 proses, diantaranya adalah menambah data obat, mengubah data obat, menghapus data obat, dan menampilkan data obat. Dan keempat proses ini menyimpan data yang menggunakannya lewat data store obat. DFD level 1 laporan penjualan merupakan proses laporan transaksi penjualan, di mana laporan transaksi tersebut memakai data transaksi yang terdapat pada data store transaksi. Kemudian setelah itu proses sedemikian rupa akan ditampilkan laporan penjualan kepada apoteker dan pemilik. DFD level 1 pengelolaan data apoteker merupakan proses pengelolaan data apoteker yang dilakukan oleh pemilik dari apotek. Proses pengelolaan apoteker ini terjadi jika penambahan tenaga apoteker maupun pergantian tenaga apoteker, sehingga data yang ada di dalam sistem ini juga harus ikut dikelola. DFD level 1 pengelola asisten apoteker merupakan proses pengelolaan dari asisten apoteker, di mana proses yang terjadi hampir mirip dengan proses pengelolaan apoteker yang memiliki beberapa proses, di antaranya adalah menambah data apoteker, mengubah data apoteker, menghapus data apoteker, dan menampilkan data apoteker. Berikut bentuk ERD-nya. Penjualan memiliki laporan konsumen, kemudian memiliki asisten apoteker yang menjual obat dan yang membeli konsumen. Asisten apoteker juga membuat faktur penjualan
dan menerima penjualan. Kemudian penjualan juga memiliki laporan penjualan. Konseptual data modelnya terdapat obat, faktor supply, pelanggan, supplier, faktor penjualan, dan karyawan. Pengujian black box adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Pada aplikasi ini, semua penjualan dari black box testing sudah berfungsi dengan baik. Pengujian black box testing terdapat halaman login, halaman dashboard, halaman laporan penjualan, halaman laporan obat masuk, halaman laporan obat keluar. Di sini juga terdapat skenario pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian tersebut. Sekian, terima kasih.